Fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita kadangkala menimbulkan misteri yang tak kunjung terpecahkan. Beberapa di antaranya bahkan menyalahi aturan yang ditetapkan oleh para ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Misalnya, api yang menyala di tengah kolam atau air hangat di tengah kolam es. Mengapa ini bisa terjadi? Sebagian masih belum terpecahkan. Inilah 7 fenomena aneh tapi nyata versi On The Spot. Di Amerika Utara, fenomena aneh tapi nyata terjadi di Great Lakes. Sebuah fenomena unik yang disebut gunung berapi es terjadi. Gunung ini terbentuk sepanjang tepi danau yang telah membeku. Gunung ini terbentuk karena kencangnya hembusan angin yang bertiup dari darat dan membentuk sebuah gelombang. Gelombang tersebut lama-lama menjadi tumpukan es yang terbawa arus dan membentuk kerucut seperti gunung dengan lubang di tengahnya. Lubang tersebut membuat air yang tidak membeku di bawah lapisan es yang mengerucut tadi terlempar keluar dan langsung membentuk es seperti salju. Proses ini terlihat seperti sebuah gunung berapi yang menyemburkan lahar, tetapi lahar tersebut berbentuk salju. Fenomena yang indah ini terjadi di sepanjang musim dingin. Lagi-lagi dengan fenomena yang terjadi di Greenland. Greenland berada di kawasan beriklim dingin. Namun di Greenland Selatan memiliki sumber air panas yang berlimpah. Salah satunya ada di Pulau Unartok. Pulau ini berada di kota madya Kujalleq, di dekat pemukiman Aluitsupa'a. Di sini ada beberapa sumber air yang senantiasa hangat bahkan pada musim dingin sekalipun. Karena itu pulau ini diberi nama Unartok Kekertak, yang artinya pulau hangat. Bisa kita lihat pemandangan di sekitar pemandian ini. Meskipun ada banyak bongkahan es di sekitarnya, pemandian alam ini tetap terasa hangat. Sumber air panas ini sudah dikenal sejak 1000 tahun yang lalu. Pada zaman Viking, nenek moyang masyarakat Greenland sudah membangun kolam-kolam ini dan menjadikannya spa abad pertengahan. Jika air dan api dikatakan tidak pernah bertemu, di Jamaika ada api yang menyala di atas air. Yang lebih seru lagi, pengunjung bisa berendam juga di air tersebut. Fenomena ini terjadi di kota St. Anne's Bay di Middlesex, Jamaika. Di kota ini ada sebuah kolam yang bernama Windsor Mineral Spring, kolam air panas alami yang menyemburkan api. Fenomena ini terjadi karena tingginya tingkat gas sulfur yang keluar dari dasar kolam alami ini. Saking tingginya, apapun bisa menyala. Kolam ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan sudah digunakan sebagai media pengobatan sejak ratusan tahun yang lalu. Jika Anda ingin ke sana, Anda akan ditawarkan untuk berjalan di kolam air panas tersebut dan mencoba pijat api. Para wisatawan yang penasaran pun sering mencoba berjalan melewati air yang berapi tersebut. Padang pasir terkenal dengan suhu yang panas dan gersang. Namun ini terjadi di Kairo, Mesir. Pada 13 Desember 2013 terjadi hujan salju di Mesir. Seluruh taman berwarna putih. Salju cukup tebal menyelimuti semenanjung Sinai di bagian timur Mesir. Di bagian utara, salju menutup pantai, taman, jalanan, dan atap-atap rumah penduduk. Tidak hanya itu, kota Alexandria yang menjadi objek wisata di Mesir harus ditutup untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap cuaca yang tidak biasa ini. Menurut staf di Pusat Meteorologi di Mesir, kejadian ini mungkin pernah terjadi 100 tahun silam. Namun semua itu hanya dugaan karena belum ada penduduk Mesir yang pernah melihat salju turun di Mesir.
Gurun pasir Arizona yang panas ternyata menyimpan sebuah rahasia indah dan menakjubkan. Di bawah gurun ini ada sebuah gua hutan hujan tropis yang sangat sejuk. Gua itu bernama Gua Kartchner. Gua ini pertama kali ditemukan oleh petualang amatir bernama Randy Tuff dan Gary Tennant pada 1974. Gua ini seperti surga di tengah gurun yang panas. Dengan air yang sejuk, gua ini bisa menjadi tempat beristirahat yang mengasyikkan. Sayangnya sejak gua ini dipublikasikan, masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat ini tanpa memperhatikan kebersihan dan keutuhan gua ini. Banyak sampah yang berserakan dan pahatan-pahatan dari tangan-tangan jahil merusak keaslian gua ini. Mungkin penemu tempat ini akan menyesal memberitahukan lokasi surga ini jika kisahnya berakhir seperti ini. Di Provinsi Riau, tepatnya di Kuala Kampar, ada fenomena alam aneh yang menjadi daya tarik wisata yang terkenal hingga ke seluruh dunia. Fenomena alam tersebut dijuluki gelombang hantu Bono. Biasanya, gelombang ombak yang tinggi terjadi di laut yang menuju ke pantai. Namun gelombang Bono ini merupakan gelombang besar yang bergulung-gulung dari muara ke hulu sampai Kampar. Ada juga menyebut gelombang ini sebagai gelombang 7 hantu, karena gelombang yang dihasilkan bisa mencapai 7 gelombang berurutan dan menciptakan kubah seperti ombak laut. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Jawabnya karena pertemuan aliran sungai dan air laut di muara sungai ditambah angin yang cukup kencang menghasilkan gelombang yang bergulung-gulung. Kecepatan ombak bisa mencapai 40 km per jam dengan tinggi 4 hingga 6 meter. Peselancar nasional dan internasional sering mendatangi Sungai Kampar jika gelombang Bono muncul. Peselancar dari luar negeri biasanya berasal dari Perancis, Brasil, Inggris, Jerman, Kanada, Belgia, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura. Jika tertarik melihat gelombang ini, Anda harus menuju Pangkalan Kerinci dan menyewa speedboat menuju desa Pulau Muda. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 5 jam sambil menyusuri Sungai Kampar. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke... Sejatinya Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memang memiliki iklim tropis sepanjang masa sehingga tidak mungkin turun salju. Namun keajaiban alam terjadi di puncak Gunung Jayawijaya atau disebut Puncak Jaya ini. Gunung dengan ketinggian mencapai 4.884 meter dari permukaan air laut ditutupi salju abadi sepanjang tahun. Hamparan salju itu membuat Puncak Jaya bagaikan permadani yang diselimuti tudung putih. Jika matahari sedang cerah, maka hamparan salju tersebut akan memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan namun tetap mengagumkan. Para pendaki menjulukinya Piramida Carstens. Puncak ini merupakan satu dari 7 puncak benua yang sangat fenomenal. Selain fenomenal, puncak ini juga merupakan impian para pendaki gunung. Tingkat kesulitan yang tinggi, persyaratan yang tidak mudah, dan biaya yang cukup mahal merupakan hal-hal yang membuat para pendaki penasaran dengan Puncak Jaya. Berbagai persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari agar dapat mengatasi berbagai rintangan yang ada. Biar nanti langit terbelah. Pemirsa, itulah 7 fenomena aneh tapi nyata yang ada di dunia. Semua itu semakin menunjukkan betapa besarnya Sang Pencipta dan betapa kecilnya manusia. Mari selalu bersyukur dengan tidak merusak ciptaannya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah. Tim SAR selalu dicari jika ada kecelakaan atau bencana di setiap negara. Ingin tahu kekuatan tim SAR Amerika, Rusia, Indonesia, dan Australia? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot. Pemirsa, peristiwa melahirkan tentulah merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi setiap pasangan. Namun, apa jadinya jika seorang wanita melahirkan bayi yang bukan manusia?
Beberapa peristiwa melahirkan aneh berikut ini seperti wanita melahirkan hewan atau benda mati bukanlah rekayasa. Secara medis atau logika memang tidak mungkin manusia melahirkan hewan. Tapi ternyata hal itu benar terjadi walau sulit dipercaya. Sebagian memang ada penjelasannya, namun banyak diantaranya tak dapat dijelaskan secara logika. Karena ada yang menganggapnya sebagai kutukan. Tanpa bermaksud merendahkan derajat manusia dibanding hewan, berbagai fenomena melahirkan yang terjadi di Indonesia dan negara lain telah on the spot rangkum dalam peristiwa melahirkan teraneh. Seorang wanita asal Chikumbakwa, Zimbabwe dikabarkan telah melahirkan seekor burung pada Agustus 2013 lalu. Peristiwa menghebohkan ini dialami oleh Chipo Mahunda yang menganggap dirinya telah menjadi korban kutukan seseorang yang tidak suka kepada dirinya. Pada sebuah media yaitu My Zimbabwe, Chipo mengatakan jika proses kelahirannya berlangsung selama 13 hari. Dan anehnya yang keluar dari rahim Chipo adalah merupakan kutukan. Namun siapa sangka di rahim Chipo adalah seekor burung, tikus, dan katak. Buaya berukuran 1,5 meter ini menjadi buah bibir warga Desa Malambe, Kecamatan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara. Adalah Hayati Hakinah bersama anaknya Sabri yang merawat buaya jantan ini dengan baik. Mereka meyakini sebagai anak kandungnya sendiri yang merupakan kembaran Sabri, anak keduanya. Menurut sang ibu, proses kelahiran anak buaya ini sendiri terjadi 19 tahun lalu. Saat proses kelahiran Sabri, anak keduanya, Hayati mengalami pendarahan cukup banyak. Merasa hanya darah biasa, Hayati kemudian membuang gumpalan darah ke laut. Hingga pada November 2010 lalu, warga sekitar desa menemukan seekor buaya terjaring pukat nelayan. Anehnya, saat Hayati mendatanginya, buaya ini mendadak diam dan menjadi penurut. Ia bahkan akrab dengan 3 anak Hayati. Tak seperti buaya pada umumnya, buaya yang diberi nama Safren ini terlihat jinak dan pemalu. Ia bahkan menjauh jika didekati orang lain. Rencananya buaya ini akan terus diasuhnya, meski sudah beberapa orang telah menaksirnya dengan harga cukup tinggi. Hayati sama sekali tak berniat menjual buaya yang diyakini sebagai anak kandungnya. Setelah terpisah selama lebih dari 20 tahun, buaya itu kini hidup bersama orang tua dan saudara kembarnya. Peristiwa yang tak kalah aneh serta menggemparkan juga dialami seorang wanita asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kejadian berawal dari seekor biawak jantan yang diduga sebagian orang memiliki ibu kandung seorang manusia. Tak hanya itu, biawak yang memiliki panjang hingga 1,5 meter ini pun kabarnya memiliki saudara kembar, yaitu seorang manusia yang juga berasal dari perut manusia yang sama. Seorang wanita bernama Nur Masrani mengaku jika biawak itu anaknya yang lahir 22 tahun silam dan diberi nama Mansur. Sedangkan saudara kembar biawak Mansur yang seorang perempuan diberi nama Mas Rianti. Biawak Mansur ditemukan warga di sekitar Tanggul, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan dibawa ke rumah ibunya di Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Saat hamil, Nur Masrani mengaku sering mendapat mimpi seolah-olah ia bertemu dengan seekor biawak Mansur tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Kota Bau-Bau dan tinggal di pinggir sebuah kali, di mana Mansur kemudian sering berdiam diri. Rumah keluarga Sugianto diselimuti rasa bahagia bercampur heran. Warga Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ini terkejut lantaran sang istri Suwartin tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki tanpa didahului proses mengandung layaknya orang hamil. Peristiwa ini terjadi pada Juni 2011 lalu. Ketika itu, Suwartin melahirkan bayi yang diberi nama Riko Alan Maulana saat sedang jongkok. Bayi Riko keluar dari rahim tanpa disengaja. Ia terlahir normal dengan berat hampir 3 kg.
Sebelumnya, Suartin tidak merasa sedang hamil. Tubuh dan perutnya juga tidak besar. Bahkan perempuan 31 tahun ini baru saja mengalami keguguran 2 kali pada Januari 2011. Peristiwa aneh ini cukup membuat geger warga sekitar. Mereka mengkaitkan kejadian aneh yang dialami Suartin ini dengan hal-hal gaib. Ketika bayi Riko baru lahir, warga beramai-ramai mengunjungi rumah Suartin. Benar-benar terjadi dan menjadi berita hangat di berbagai negara di dunia. Berawal dari penemuan seorang dokter yang memeriksakan kesehatan seorang wanita berumur 48 tahun di Pakistan. Sebelumnya, wanita bernama Rashidan Bibi ini menduga jika dirinya sedang hamil. Namun, mengingat umurnya sudah menginjak usia 48 tahun, wanita ini menjadi ragu, tidak percaya dengan kondisi tersebut. Setelah 7 bulan kemudian, Bibi mendapatkan kondisi perutnya yang semakin besar dan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter meyakini jika wanita ini memiliki tumor di dalam perutnya. Namun kemudian tim dokter dikejutkan oleh temuan yang luar biasa. Mereka menemukan seekor ular piton di dalam perut Bibi dengan panjang hampir mencapai 1 meter. Penyelidikan pun dilakukan untuk mengetahui bagaimana ular itu bisa berada di perut sang ibu. Dan setelah beberapa waktu lalu, diyakini jika kebiasaan meminum air sumur yang diendapkanlah penyebabnya. Karena tanpa sadar benih ular piton yang berada di air tersebut ia minum dan menetas di dalam perutnya. Namun yang mengherankan adalah bagaimana ia dapat bertahan hidup selama 7 bulan di dalam perut ibunya tersebut. Pernah juga terjadi di Benin City, Nigeria beberapa waktu lalu. Di sebuah rumah ibadah, seorang wanita yang diketahui tidak pernah mengandung selama 11 tahun telah melahirkan sesuatu yang amat seram, yaitu seorang bayi yang memiliki bentuk fisik menyerupai kuda. Sementara beberapa orang lainnya mengatakan jika anak itu menyerupai seekor kambing. Menurut Puan Veronica Egibor, seorang saksi yang juga berprofesi sebagai perawat, bahwa wanita itu adalah seorang penjual sayuran dan telah menikah. Ia datang ke rumah ibadah tersebut dengan tujuan untuk berdoa dan memohon agar diberikan anak. Tak lama setelah itu ada sesuatu yang terlihat jatuh tak jauh dari tempat duduknya. Beberapa orang yang melihatnya kemudian meyakini jika yang mereka temukan memiliki bentuk seperti seekor kambing. Sementara beberapa orang lainnya menyatakan jika yang mereka lihat tak lain adalah seekor anak kuda. Bayi berupa kuda itu kemudian dinyatakan mati setelah beberapa saat ditemukan. Ia dibiarkan tergeletak di atas lantai rumah ibadah sebelum akhirnya dikuburkan pada keesokan harinya. Pemirsa, itulah peristiwa melahirkan teraneh versi On The Spot. Setiap orang tentu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Namun kebiasaan atau tingkah laku yang dijalani terkadang tidak masuk akal bagi orang lain. Meski apapun yang dilakukan merupakan hak pribadi masing-masing, tapi mau tak mau, sesuatu yang tak masuk akal ini akan dianggap aneh. Dan pemirsa, berikut ini On The Spot telah merangkum beberapa kisahnya, tentunya dalam 7 tingkah laku manusia yang aneh versi On The Spot. Tingkah laku manusia teraneh yang pertama dialami oleh seorang wanita yang bernama Susan Iman. Tak seperti calon mempelai wanita kebanyakan yang ingin melangsingkan badan agar terlihat proporsional di hari pernikahannya, wanita asal Arizona, Amerika Serikat ini justru menginginkan yang sebaliknya. Demi meraih titel sebagai pengantin wanita tergemuk di dunia, ia memiliki target untuk menaikkan berat badannya mencapai 726 kg. Demi targetnya ini, Susan harus mengkonsumsi 30.000 kalori setiap harinya. Untuk sarapan saja, ia bisa menghabiskan 12 telur omelet, steak, waffle, pancake, kentang goreng, dan sosis yang dimasak oleh sang kekasih yang kebetulan berprofesi sebagai koki. Bahkan Susan juga telah memesan gaun pengantin dengan ukuran super jumbo
yang membutuhkan hampir 14 meter kain sifon. Gaun pengantin ini juga disebut-sebut akan menjadi yang terbesar di dunia. Meski keinginannya ditentang oleh dokter, namun Susan tetap berkeras dengan cita-citanya menjadi pengantin tergemuk di dunia. Usia pria bernama Stanley Thornton ini sudah menginjak kepala 3. Namun ia masih saja memakai popok, minum menggunakan dot, bahkan tidur di box bayi. Pria asal California, Amerika Serikat ini memang senang diperlakukan seperti layaknya seorang bayi. Karena tingkah lakunya yang tak lazim ini, ia dijuluki dengan adult baby atau bayi dewasa. Ia memiliki kehidupan layaknya bayi di apartemennya, dengan membuat sebuah box raksasa, serta menghabiskan hari-harinya dengan menghisap dot. Stanley bahkan mempekerjakan seorang wanita, yaitu Sandra Diaz, yang berperan sebagai ibunya. Perilaku aneh Stanley dimulai saat ia seringkali mengompol di usia 13 tahun. Lalu ia pun kembali ke masa kanak-kanak dan selalu menginginkan kenyamanan seorang bayi. Kondisi yang dialami oleh Stanley ini disebut dengan paraphilic infantilism, di mana seseorang memiliki keinginan untuk menggunakan popok dan diperlakukan seperti bayi. Wanita asal Australia memilih untuk tinggal di sebuah pohon tua. Aktivis lingkungan yang bernama Miranda Gibson ini bersumpah bahwa ia akan tetap tinggal di hutan Tasmania, Australia, hingga penebangan liar di wilayah tersebut dihentikan. Meski wanita ini mengalami saat sulit, seperti terserang hawa dingin di ketinggian 60 meter, namun ia akan terus bertahan hingga niat mulianya tercapai. Miranda yang hanya mandi menggunakan seember kecil air di atas pohon, berhasil memecahkan rekor waktu terlama yang dihabiskan di atas pohon. Kini wanita itu telah tinggal di atas pohon selama lebih dari 1 tahun. Walaupun mengaku hidup seperti Tarzan, Miranda sangat terbantu oleh masyarakat setempat yang menyumbangkan makanan dan perlengkapan untuknya. This boy wants to play, there's no time left today. It's a shame cause he has to go home. Kehilangan orang yang dicintai tentu menyisakan kesedihan yang mendalam. Hal inilah yang dialami Casey, yang harus merelakan suaminya meninggal dunia karena penyakit asma. Karena rasa kehilangan yang teramat sangat, wanita asal Fayetteville, North Carolina, Amerika Serikat ini gemar memakan abu suaminya yang telah dikremasi. Casey dan suaminya Sean menikah pada tahun 2008 lalu. Namun sayangnya pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, karena Sean meninggal pada saat mereka berbulan madu. Karena merasa sangat kehilangan, Casey kemudian selalu membawa abu kremasi suaminya kemanapun ia pergi. Casey ingin selalu dekat dengan suaminya meski sosoknya sudah berubah menjadi abu. Perilakunya ini kemudian menjadi semakin aneh ketika ia mulai memakan abu suaminya sedikit demi sedikit. Karena tingkah anehnya ini, keluarga khawatir jika apa yang ia lakukan bisa membahayakan kesehatannya. You wanna stay with me in the morning. You only hold. Setiap orang pasti memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun seorang nenek bernama Hyde Marie Schwimmer ini memiliki pandangan yang berbeda. Selama 16 tahun terakhir, nenek berusia 69 tahun ini memutuskan untuk hidup tanpa uang sepeser pun. Mantan guru dan psikoterapis ini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menyumbangkan semua barang miliknya kecuali koper dan ransel yang menjadi bekalnya. Wanita Austria ini hidup berpindah-pindah dan melangsungkan hidupnya dengan melakukan perdagangan hasil kebun tanpa uang. Tingkah laku anehnya ini mengundang seorang sutradara untuk membuat film dokumenter berjudul Living Without Money. Wanita yang memiliki 2 orang putri ini telah menulis 3 buku tentang pengalamannya yang cukup sukses. Uang hasil penjualannya pun ia sumbangkan pada orang yang membutuhkan. You only waited hard for us. Where did my baby go? I wonder where she ran off to. Tidak bisa memiliki anak membuat wanita asal Newbury, Berks, Inggris ini memiliki tingkah yang cukup aneh. Untuk mengusir rasa sepinya,
Vicky Andrews rela menghabiskan 20.000 pound sterling atau setara dengan 287 juta rupiah hanya untuk membeli 97 buah boneka bayi. Vicky mulai mengumpulkan bayi-bayi tersebut sejak 3 tahun yang lalu setelah dokter memvonis dirinya tidak bisa memiliki anak karena sindrom pembesaran indung telur. Ia bahkan memberi nama kepada boneka-bonekanya ini. Boneka pertama atau bayi pertama Vicky bernama Charlotte yang ia beli dengan harga 2,8 juta. Setelah itu, dalam 1 minggu Vicky selalu membeli boneka bayi baru yang ia anggap sebagai adik-adik bagi Charlotte. Bahkan wanita yang masih duduk di bangku kuliah ini terkadang mengajak salah satu bonekanya untuk berjalan-jalan keluar rumah. Love just got so complicated. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to stop? Adalah tingkah laku aneh seorang transgender bernama Riley yang bersikap seperti bayi. 5 tahun sebelumnya Riley adalah seorang laki-laki, namun ia kemudian memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi wanita. Selain menjadi transgender, Riley juga terobsesi untuk menjadi seorang bayi. Ia tidak hanya berpakaian seperti perempuan, tapi juga mengenakan popok yang lazimnya digunakan seorang bayi. Riley juga mengikat rambutnya seperti anak kecil, minum susu menggunakan dot, hingga berbicara layaknya bayi yang belum bisa bicara. Selain itu, ruang tidurnya pun disulap menjadi kamar tidur bayi. Dalam blog pribadinya, Riley menulis pada usia 20 tahun telah mengubah namanya menjadi Riley setelah sebelumnya bernama Fabin. Pemirsa, itulah 7 tingkah laku manusia teraneh versi On The Spot. Ada saja tingkah pola hewan peliharaan yang sangat menggemaskan ini. Selain bisa diajak bermain bersama, hewan-hewan peliharaan ini juga bisa kita ajak berkomunikasi. Seperti 7 hewan peliharaan berikut ini yang mampu berbicara layaknya manusia. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 suara lucu hewan yang bisa berbicara di situs YouTube. Yang pertama adalah video yang berjudul Mishka Says I Love You Mom, yaitu sebuah video yang memperlihatkan seekor anjing peliharaan jenis Siberian Husky yang mengikuti seorang pemiliknya untuk mengucapkan I love you mom. Diawali dengan anjing betina bernama Mishka ini melolong yang kemudian dipancing untuk mengatakan I love you secara terus-menerus. Mishka, I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. Video yang diunggah pada tanggal 19 Januari 2010 lalu itu berhasil merekam ucapan I love you mom dari Mishka dengan suara melolongnya. Dan video ini menarik perhatian lebih dari 3 juta penonton. Video berjudul Talking Cat menjadi video dengan suara lucu hewan yang bisa berbicara berikutnya. Dalam video berdurasi 29 detik ini memperlihatkan seekor kucing berwarna hitam seperti ngedumel kesal. Tanpa alasan yang jelas, kucing ini terus melolong dengan mata melotot. Video yang diunggah pada 24 Maret 2006 lalu itu pun berhasil ditonton oleh lebih dari 17,7 juta orang di seluruh dunia. Mama. Sama seperti judulnya, Ginger Says Mama, memperlihatkan seorang anjing peliharaan yang mengucapkan kata mama. Berkali-kali sang pemilik mengajarkan anjing bernama Ginger ini untuk mengucapkan kata mama. Tak berapa lama kemudian, Ginger mampu menirukan ucapan si majikannya. Ginger. Mama. Kecil. Keberhasilan Ginger tersebut membuatnya langsung mendekati si perekam untuk meminta pelukan. Dan lebih dari 1,9 juta penonton telah menyaksikan aksi Ginger mengucapkan kata mama.
Suara lucu hewan yang berbicara selanjutnya adalah video yang berjudul cukup panjang, yaitu Big Bird the Blue and Gold Mako Say Hello to the Lone Boys. Terlihat burung peliharaan jenis Mako ini diajak berbicara oleh pemiliknya dengan mengucapkan kata hai. Setelah beberapa waktu kemudian, burung mahal tersebut akhirnya mengucapkan kata hai, very good, dan hello, yang diakhiri dengan mengangguk-anggukan kepalanya pertanda kegirangan. Video yang diunggah pada tanggal 25 Februari 2005 lalu itu menyita lebih dari 35.000 pasang mata di seluruh dunia. Berlanjut ke adegan lucu hewan peliharaan yang mampu berbicara lainnya. Seekor kucing bernama Matata diajak pemiliknya untuk mengucapkan salam, yaitu kata hai. Meski diucapkannya pelan dan sedikit malu-malu pada kamera, namun akhirnya kucing imut ini mau mengucapkan kata hai berkali-kali. Say hi. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Wave again. Say hi. Tak hanya mampu berkata hai, Matata juga mengayunkan kakinya dengan maksud untuk bersalaman. Video yang diunggah pada tanggal 30 September 2009 lalu itu sudah ditonton lebih dari 40.000 orang. Selain mampu mengucapkan kata hai, I love you, hello, mama, dan sebagainya, hewan peliharaan yang berikut ini ternyata juga bisa menirukan suara knalpot motor. Video yang berjudul Dog Making Motorbike Sound ini merekam kejadian seekor anjing berwarna putih yang mengeluarkan suara meraung yang sekilas seperti suara knalpot motor. Dan video yang diunggah pada tanggal 15 Desember 2006 lalu ini berhasil ditonton oleh lebih dari 560.000 orang di seluruh dunia. Dan suara lucu hewan peliharaan yang mampu berbicara yang terakhir adalah video yang berjudul Amazon Parrot. Video yang berdurasi 1 menit 47 detik itu terekam dari sebuah acara Animal Planet, di mana seekor burung betet yang ditemani sepemiliknya diajak untuk berkomunikasi. Yang lucunya adalah di saat burung berwarna hijau ini memberikan suara kecupan bagi semua orang di studio tersebut. But you know what, first Groucho, why don't you give the judges a big kiss? Good stuff, that kiss, I agree. Setelah dilontarkan pertanyaan, si burung menjawabnya dengan sebuah nyanyian. Oh my God. Dan ketika si betet ini berhasil mengeluarkan suara mirip manusia, si pemilik pun langsung memberinya makanan. Video yang diunggah pada tanggal 14 Januari 2007 lalu ini berhasil menyita perhatian lebih dari 1,8 juta penonton di seluruh dunia. Oh my God. Itulah 7 video tentang suara lucu dari hewan peliharaan yang menyerupai suara manusia versi on the spot. Alam menyimpan begitu banyak keajaiban yang menarik. Dengan kekuatan yang dimilikinya, alam seakan-akan punya skenario sendiri untuk menunjukkan keindahannya yang tak dapat dilukiskan manusia. Salah satunya adalah semburan atau luapan air, pasir, gas, lumpur, ataupun lahar dan lava dari dasar bumi yang menarik perhatian kita. Beberapa luapan itu ada yang hanya terjadi sekali waktu, namun ada pula yang terus-menerus terjadi. Beberapa di antaranya sempat terekam kamera yang dapat membuat kita berdecak kagum. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 semburan alam yang dahsyat.
Kawasan Kiama Blowhole yang terletak di Kiama, Australia, menawarkan salah satu keunikan alam. Kita dapat menyaksikan semburan air alami hingga ketinggian 10 meter. Bahkan di beberapa musim, konon dapat mencapai hingga 25 meter. Blowhole yang terletak di negara bagian New South Wales itu merupakan air laut di bawah bebatuan karang yang besar yang berlubang hingga menyembur ke atas karena ombak besar yang dipengaruhi angin kencang. Tabrakan antara gelombang yang datang dan pergi menyebabkan air lautnya menyembur melalui lubang besar di karang dengan ketinggian 10 meter. Kabarnya, semburan air di Kiama merupakan yang terbesar di dunia. Lokasi wisata yang telah menarik banyak orang selama lebih dari 100 tahun itu pertama kali terlihat dan ditemukan oleh penjelajah asal Inggris George Bass ketika ia berlabuh pada 1797. Diperkirakan 600.000 orang mengunjungi tempat ini setiap tahun untuk melihat Blowhole Kiama yang terkenal itu. Keajaiban alam lainnya juga terdapat di kota Al-Ahzai, bagian timur Arab. Di sini, alam menyemburkan pasir hingga mencapai ketinggian 9 meter. Fenomena alam ini pun kemudian menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai kalangan. Sebagian orang menganggap semburan tersebut disebabkan oleh adanya kebocoran pipa gas, sehingga meletup dan mengangkat pasir dengan semburan yang dahsyat. Jika dilihat dari lokasi semburan, memang berada di wilayah atau area kilang minyak, sehingga dugaan kebocoran pipa bisa saja terjadi. Namun belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab terjadinya semburan pasir itu. Sementara itu, beberapa kalangan menyebutkan bahwa kejadian ini merupakan mukjizat dan keajaiban. Negara Cina terkenal dengan sungai kuningnya yang memang berwarna kuning. Warna pada sungai sepanjang 5.464 km itu didapat dari gurun terbesar kedua di dunia, yaitu Gurun Gobi. Sungai tersebut pun dimanfaatkan pemerintah Cina untuk membuat waduk yang mampu memberikan persediaan listrik untuk masyarakatnya. Namun sayangnya terdapat kendala dalam memanfaatkan kekuatan alam ini. Salah satunya yang dialami oleh waduk yang terletak di Sungai Kuning di daerah Jihuan. Waduk ini ternyata menyebabkan penyumbatan aliran pasir yang terbawa oleh Sungai Kuning. Pasir yang tertahan di waduk ini dapat menyebabkan penghambatan aliran air karena dasar sungai yang meningkat hingga banjir dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah Cina pun kemudian mengadakan acara tahunan untuk membersihkan endapan pasir tersebut. Pintu air pun dibuka sehingga aliran sungai mampu membawa pasir yang terendap untuk terus mengalir sehingga pendangkalan dasar sungai dapat terhindar. Setiap tahunnya, acara pembersihan tahunan ini mampu mengalirkan hingga 30 juta ton pasir yang mengendap. Uniknya, acara pembersihan waduk ini menjadi daya tarik wisata. Mereka takjub melihat dahsyatnya semburan air bercampur pasir dari waduk ini. Selanjutnya adalah semburan lava dari gunung yang memang tampak menakjubkan. Di antaranya adalah semburan dari gunung tertinggi dan paling aktif di benua Eropa, yaitu Etna, yang kembali meletus Oktober 2013 lalu. Gunung yang memiliki tinggi 3.329 meter itu terekam kamera memuntahkan lava ke udara dan menyemburkan asap tebal ke arah selatan Pulau Sisilia di Italia. Etna memang merupakan salah satu gunung yang memegang rekor kerap meletus. Letusan dahsyat Gunung Etna pernah terekam sejarah pada tahun 1992 silam. Kota Saferana terancam oleh lava panas, namun berhasil diselamatkan dengan upaya pengendalian aliran lava tersebut ke bawah. Dengan bantuan Angkatan Laut Amerika Serikat, dari helikopter, bebatuan-bebatuan besar dijatuhkan tepat di bagian akhir aliran lava untuk mencegah aliran lava semakin meluas. Dengan upaya tersebut, akhirnya pemerintah kota dapat memperlambat aliran lava panas hingga 2 minggu. Waktu itu cukup bagi mereka untuk menggali lubang saluran demi menampung lava yang mengalir.
Siapa yang tak familiar dengan bencana lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur? Lumpur vulkanik raksasa yang menyembur 8 tahun lalu di sekat sebuah tempat pengeboran gas ini masih memuntahkan lumpur beracun. Lumpur ini telah menghancurkan desa-desa di Jawa Timur, dan para ilmuwan mengatakan lumpur tersebut akan terus keluar hingga tahun-tahun mendatang. Pada suatu waktu, semburan lumpur Sidoarjo ini memuntahkan lumpur yang cukup mengisi 50 kolam renang ukuran Olimpiade, menenggelamkan 12 desa, dan merusak desa-desa lainnya dengan parah. Lebih dari 40.000 orang telah diungsikan. Penyebabnya disinyalir adalah kesalahan manusia dan kesalahan pengeboran oleh PT Lapindo Brantas. Para peneliti mengatakan bahwa kini tekanan magma vulkanik telah berkurang meski masih terus menyembur. Tetapi ada kemungkinan tekanan tersebut pelan-pelan akan naik lagi dan menyebabkan letusan yang lebih besar. Awalnya lumpur itu menyembur di sebuah sawah dekat tempat pengeboran gas yang dimiliki Lapindo Brantas. Menurut Lapindo, luapan lumpur ini disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi 280 km dari tempat itu 2 hari sebelumnya. Tetapi peneliti dan geolog lain mengatakan pengeboran itulah yang menyebabkan semburan lumpur vulkanik yang beracun ini. Sampai kapankah permasalahan yang menyengsarakan banyak orang itu terus berlanjut? Taupo Volcanic Zone terletak di Pulau Utara Selandia Baru dengan panjang 350 km dan lebar 50 km. Geyser merupakan sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Kawasan Taupo Volcanic Zone ini dibatasi Gunung Ruapehu dan gunung berapi dasar laut Wakatane. Sayangnya banyak geyser di kawasan ini telah hancur karena pengembangan geotermal. Kini hanya menyisakan beberapa lusin saja. Semburan geyser di sini konon bisa mencapai ketinggian 500 meter. Kawasan vulkanik seluas negara Singapura ini terbentuk dari letusan dahsyat gunung berapi pada 181 Masehi. Ia pun menjadi danau air tawar terbesar di Australia dan Selandia Baru dengan air yang sangat jernih. Aktivitas panas bumi di Danau Taupo bukan hanya geyser saja, tetapi juga kawah yang beruap dan kolam lumpur yang mendidih. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi pada 9 April 2013 di Smolensk, Rusia. Saat penduduk kota tersebut sedang disibukkan dengan aktivitas bisnis mereka, tiba-tiba air panas menyembur dari tengah sebuah tempat parkir yang ramai kendaraan. Semburan air panas itu mencapai ketinggian gedung berlantai 3 hanya dalam beberapa detik. Semburan pertama memecahkan permukaan aspal ke udara. Sesaat kemudian, hujan batu terjadi, merusak setidaknya 15 kendaraan yang diparkir. Sebagian karena hantaman aspal yang terlontar ke udara, dan sebagian lain akibat semburan air. Meskipun tak ada satupun laporan adanya korban jiwa dan luka-luka, namun peristiwa ini cukup mengejutkan. Beberapa waktu kemudian, semua berubah. Semburan air membentuk awan badai kecil di tengah kota. Awalnya tak terlihat berbahaya, namun kemudian membesar menjadi geyser air panas. Dalam beberapa menit, aliran air besar membanjiri area parkir, membuatnya nampak seperti kolam renang raksasa. Semburan geyser pun terus memuntahkan air dan uap ratusan meter ke udara. Pemirsa, itulah 7 semburan alam yang dahsyat versi On The Spot.